Jadi pemerintah ini di banyak negara, mereka bukan lagi hanya mengatur mining, tapi mereka sudah mulai akan memilih dan memilah kripto aset mana yang boleh. Jadi kapan the next boom dalam kripto supaya teman-teman bisa mengambil ancang-ancang? Kalau kapannya sih kita belum tahu ya Coach ya. Tapi Tanda-tandanya ke akan arah boom? mana nih? Iya. Ya, ke arah mana kripto ini dan yang akan boom kayak apa gitu ya. Nah, yang pertama kita harus mulai lihat nih Coach. Jadi satu hal yang tidak boleh kita lupakan ya, bahwa memang secara technical, secara sistem ya cryptocurrency ini tidak bisa di stop oleh pihak manapun, tidak bisa dihentikan oleh pihak manapun. Tapi ya kita jangan lupa diri juga, kita nggak boleh pongah ya, kita nggak boleh ini, kita tetap harus sejalan dengan pemerintah. Karena memang sebenarnya tetap ya tujuan pemerintah itu sebenarnya adalah untuk melindungi, melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya. Nah kita bisa lihat bahwa ke depannya nih, jadi pemerintah ini di banyak negara, mereka bukan lagi hanya mengatur mining, bukan lagi hanya mengatur tentang exchanger, tapi mereka sudah mulai akan memilih dan memilah kripto aset mana yang boleh. Nah, contoh mungkin kita pernah lihat ya, ada satu statement bahwa di Indonesia kan nanti akan dibuat exchanger besar, gede ya, itu ya quote to quote semi pemerintah lah, ya. Nah, dengan situ dijelaskan bahwa mereka akan memberikan, jadi istilahnya memberikan prioritas kepada aset-aset kripto yang memang memiliki fundamental yang kuat dan benar. Berarti ada yang verify ya? Betul. Nggak boleh tanpa nama seperti Bitcoin gitu kan ya? Betul. Nggak boleh lagi tanpa nama, projectnya nggak jelas, foundernya nggak jelas, ya kan? Nah terus apa ini kripto ini untuk apa, aset ini untuk apa gitu. Nah, ini juga udah mulai kalau di Singapura udah lumayan lama ya, terus di Jepang dan di Korea Selatan sekarang udah mulai seperti itu. Jadi kita jangan lihat gini, kita jangan lihat pemerintah itu melarang, bukan. Ya mungkin pemerintah Cina agak keras ya. Kenapa? Karena ya Coach Tom kan tahu, kita lihat aja berapa banyak token-token, koin-koin yang ujung-ujungnya ya kalau kita nggak mau bilang scam ya non-performing gitu loh. Dan itu tentu saja kan menyusahkan rakyatnya ya. Tentu saja mereka harus ambil tindakan yang keras dulu supaya itu stop dulu. Tapi bukan berarti dilarang, tidak. Orang-orang di Cina tetap boleh punya aset kripto, tetap boleh. So jadi aset kriptonya tidak akan dilarang, tetapi siapa yang develop kripto itu akan verify. Betul. Jadi itu adalah salah satu yang akan membuat kripto ini benar-benar berguna. Betul. Sekaligus juga kelihatannya mungkin akan lebih open kalau misalnya dipakai sebagai alat transaksi. Betul. Lebih. Jadi gini Coach, terus terang kepercayaan market ya. Kita jangan bicara yang udah ada di exchanger dan segala macam ya. Tapi kepercayaan market global terhadap kripto itu masih trennya menurun. Masih trennya menurun. Jadi orang itu karena terlalu banyak yang berita-berita yang ini gagal, ngelihat begini gagal, saya ketipu, ini ketipu. Akhirnya ya kita nggak bisa salahin kalau mereka skeptis dengan kripto. Tapi kenapa tidak skeptis dengan robot trading? Karena hasilnya gede, Coach. Atau robot kripto? Karena hasilnya gede. Cepat dan gede. Cepat dan banyak. Terus dapat komisi lagi kalau jual robotnya gitu ya. Orang-orang tuh pasti tertarik dengan, padahal itu scamnya udah jelas-jelas setiap keluar ada berita begini, OJK itu jarang salah. OJK itu jarang salah. Kalau ada orang nanya yang mana sih yang benar, mana yang nggak benar, ya lihat aja di OJK. OJK kan punya temannya tuh, punya data dan mereka punya instrumennya untuk mengenali yang mana yang nggak benar. Dan yang ditulis di situ, walaupun sudah jelas-jelas scam, tetap masih banyak yang percaya. Gimana itu? Mungkin ada beberapa hal ya Coach ya, yang kalau menurut saya ya, mungkin banyak orang yang sebenarnya tahu ya bahwa ini nggak masuk di akal.
Ini nggak masuk di akal ya. Kenapa? Karena gini loh. Kayak trading untuk 99% menang terus. Nah, Itu keren tuh. Untuk profit itu bukan sesuatu yang nggak benar. Ya. Profit itu benar, Wajar. asal masih dalam batas kewajaran, kenormalan, ya kan? Asalnya dari mana bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cuma kan mereka ini kan berusaha gimana caranya untuk memberikan hasil yang wah gitu kan. Nah, ada beberapa orang sebenarnya mereka udah tahu coach bahwa ini nggak masuk di akal, dan mungkin dari pengalaman sebelumnya, ini yang anehnya ya coach ya. Jadi bukan berarti mereka udah kejeblos sekali, terus mereka insaf. Tidak. Cari Mereka lagi yang kejeblos lain. sekali, terus mereka berubah pikiran gini, lain kali jangan masuk yang udah lama. Udah telat, mesti cari yang baru. Cari yang belum masih baru. setahun, ya. Nah. Belum setahun masuk yang banyak. Ya, yang nah. penting gue BEP dulu. Nah, jadi ada juga beberapa teman saya yang bilang gini, kita selama ini diajarin ya, jadi kalau kita rugi dari ini, ya kita carinya dari tempat yang mirip supaya bisa balik. Nah, itu kalau saya pribadi coach, kebalikannya coach. Kalau kita udah disakitin sama satu pisau ini, pisau yang macam begini, ya jangan pakai pisau itu lagi lah, cari pisau yang beneran. Gitu dia. Nah, jadi Kan itu prinsip dollar cost averaging. betul, tapi ya Kalau scam yang satu, yang pindah ke yang lain yang belum scam. nah, sayangnya begitu coach, sayangnya begitu. Nah, jadi ya memang kan itu ya gini coach, di mana masih ada permintaan, ya di mana pasar masih merespon, ya pasti jalan terus. Ya, kalau di mana ada supply, di mana ada demand, di situ Pasti ada supply-nya, pasti ada yang nyediain. ada yang nyediapin. nanti. Iya. So, jadi crypto boom ini ditandai oleh acceptance dari pemerintah. Betul. Yang kedua, dilihat sebagai sesuatu yang berguna, bermanfaat, sehingga penggunaannya Ya. jelas. Ya. Yang ketiga adalah ketika muncul transparansi, keterbukaan akan proyek-proyek developer yang Betul. yang mengaku Betul. memiliki proyek. Iya. Jadi harus diakui, diverifikasi, Iya. dan keterlibatan pemerintah sebagai regulator mulai masuk Betul. di sana gitu Nah, ya. yang sebelum yang kita bahas dari yang ini kan, tadi kan Coach Tom bilang bagaimana nih koin-koin yang undervalue. Nah, mungkin disitulah saat mereka akan rise and shine. Nah, Jadi disitulah. koin-koin undervalue yang selama ini low profile, yang nggak Betul, muncul, betul. nggak kelihatan, disitulah akan nyata ya. Nyata. Oh ya, ini koin-koin yang Betul. seperti ini. Ada nggak kripto yang tidak masuk ke dalam coin market cap, tidak masuk di exchanger, tetapi mereka sudah jalan? Banyak kok, ada beberapa. Ada banyak. Ada banyak. Di Indonesia juga ada. Bahkan ada yang udah lama tapi baru masuk ke exchanger, ada. Oh. Ada. Kenapa? Karena sebenarnya gini kan, salah satu juga kesalahan ya, persepsi bahwa kalau koin itu harus cepat-cepat masuk exchanger. Ya, kenapa? Itu bumerang coach. Ya, yang saya bilang tadi, kalau developernya bertanggung jawab, dia akan menjaga harga. Tapi yang kalau tidak bertanggung jawab, dia cuma memanfaatkan wave naiknya aja tuh. Dia jual dia punya biar dia dapat duit fresh lebih banyak. Pada saat turun dia lepas tangan. Kenapa? Karena memang bukan kewajiban dia sebenarnya. Ini yang membuat akhirnya banyak koin-koin yang menimbulkan bad experience, pengalaman buruk, dan akhirnya menimbulkan paradigma bahwa adalah cryptocurrency itu nggak bener lah. Padahal nggak semua begitu. Menarik Gitu loh. Banyak developer yang memang mereka punya tujuan yang jelas. Kita mau kembangin proyek ini, kita mau memberikan benefit seperti ini, kita mau tujuan kedepannya adalah seperti ini. Tapi kadang-kadang coach, ini semua ketutup hanya karena ngelihat, ya ini mah saya mesti pegang jangka panjang gitu kan. Nah, itu yang disayangkan. Padahal ya kita tahu ya coach ya, kayak saya bilang yang di video-video sebelumnya, kalau coach jadi tadi temennya Mark Zuckerberg itu, ya kan? Nah, mau nggak Coach Tom kasih duit 30.000, Coach Tom nunggu sampai sekarang. Iya. Nah, Severin. Bener. Sekarang Severin kekayaannya udah berapa dari hasil 30.000 dia tadi. Tapi ya dia bertahan, maksudnya dia percaya dengan konsep, dia tahu bahwa kedepannya ini akan bagus, walaupun dia harus menunggu, ya nggak apa-apa, tapi worth it. Iya, itu worth it tuh dia nunggu segitu banyak loh Coach. Kalau saya juga mau Coach. Iya. Jangan kan 30.000 dulu dia minta 50.000 saya kasih Coach. Saya nggak kenal. Bener. Iya. So, wah luar biasa ya. Teman-teman, pembelajarannya keren banget. Karena kita tidak hanya belajar tentang
kripto, tapi di economic of crypto itu yang sebetulnya Yeah. lebih penting. Yeah. Dan tidak melihat kripto ini sebagai sesuatu yang misterius lagi. Betul. Tapi melihat ini sebagai suatu investment. Betul. Dan investment harus ada underlying Baik itu aset atau project, atau project atau alasan kenapa dia memang valid untuk bisa dipercaya. Betul. Gitu. Thank you so much, Pak Yohanes. Sama-sama, Ini Coach. keren banget. Next time kita bahas tentang itu ya. Gimana cara bikin exchange? Oke, siap. Ya, bikin exchanger ya. Siap. Gimana cara bikin exchanger dan gimana caranya dapat untung dari exchanger? Wah, ya. Duitnya dari mana aja nih Ya. exchanger nih? Mari Ya. kita buka. Ya. Dan saya rasa ini kan di balik layar ya. Banyak cerita-cerita yang kita bahas hari ini Ya. adalah yang tidak pernah dibahas di media manapun dan Ya. yang orang pikir ini adalah satu pengetahuan baru walaupun kelihatannya pembahasan yang simple, tapi sebenarnya justru inilah yang harusnya dikuasai. Esensinya sebenarnya. Esensinya, intinya Ya. tuh di situ. Ya. Mengerti apa itu project, mengerti apa itu underlying assets, dan sekaligus juga bahwa selama kita masih main dan tidak mengerti fundamentalnya, berarti ya kita basically masih gambling. Betul. Belum benar-benar menjadi seorang investor kripto. Betul. Thank you. Sama-sama, Coach. Luar biasa. Next time kita ketemu Siap. lagi. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Saya Tom MC Flash, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.